Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, yang penting untuk kita ketahui sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang topik kita, yaitu paham dan argumentasi hisab Muhammadiyah. Yang pertama yang kita akan coba kaji yaitu metode penetapan awal bulan. Ketika saya sebutkan bulan di dalam kajian ini artinya bulan Qamariyah Hijriyah. Kenapa kok demikian? Karena bulan ini bulan yang dijadikan patokan atau yang dijadikan dasar penetapan ritual ibadah yang ada di dalam Islam. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka telah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan. Maksudnya di sini adalah bulan Qamariyah. Qul katakanlah wahai Muhammad hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bahwasanya bulan itu waktu-waktu yang ditetapkan bagi manusia dan juga sebagai acuan dalam pelaksanaan ritual ibadah haji. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang bulan dalam konteks Islam, yang mana bulan ini dijadikan acuan di dalam penetapan ibadah-ibadah di dalam Islam, sebagaimana mengawali bulan Ramadan, kemudian juga kita menjalankan Idul Fitri atau 1 Syawal, kemudian juga nanti ada Idul Adha, 10 Dzulhijjah dan seterusnya, itu menggunakan patokan bulan Qamariyah Hijriyah. Artinya tidak bulan Syamsiyah Miladiyah. Ini yang atau bulan yang berdasarkan peredaran matahari, atau yang disebut dengan bulan apa? Miladiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang metode penetapan awal bulan Qamariyah dalam Islam, ada 2 metode yang dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan ru'yah, maksudnya di sini adalah ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat atau mengamati. Hilal itu bulan sabit. Sehingga kenapa kok bulan sabit? Karena ketika bulan itu mau terbenam, itu nanti muncul bagian atasnya itu membentuk kayak sabit. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia bulan tersebut disebut bulan sabit. Dalam bahasa Arab disebut hilal. Berarti metode pertama menggunakan ru'yatul hilal, yaitu melihat atau mengamati visibilitas bulan. Nah, maksudnya apa? Melihat bulan baru pada tanggal 29. Ya, berarti di sini ru'yat itu kegiatan untuk mengamati visibilitas bulan yang dilakukan pada tanggal 29 dari bulan Hijriyah. Karena setiap tanggal 29 itu terjadi ijtima, terjadi konjungsi antara matahari dan bulan, yaitu matahari dan bulan berada di dalam satu titik atau satu garis itu. Nah, itu yang disebut dengan ru'yah. Nah, sehingga ketika tanggal 29 itu kelihatan hilal, maka besoknya masuk bulan baru. Ketika bulan itu tidak kelihatan, maka besoknya dilakukan istikmal. Dilakukan apa? Istikmal. Istikmal itu apa? Maksudnya menggenapkan bulan sebelumnya usianya menjadi 30 hari. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu untuk dicatat bahwasanya bulan Qamariyah di dalam Islam itu usianya
29 dan 30. Jadi tidak ada usia bulan dalam bulan Qamariyah itu usianya misalnya 28 dan juga 31, itu tidak ada. Itu yang ada dalam bulan Syamsiyah Miladiyah, sebagaimana dalam penanggalan yang umum kita pakai itu. Nah, kemudian yang perlu untuk dicatat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ru'yat itu dilakukan pada tanggal 29. Kenapa kok tanggal 29? Ya, karena tanggal 29 ini merupakan usia bulan Qamariyah tadi kan, kalau tidak 29 ya 30. Nah, sehingga ketika ru'yah itu dilakukan tanggal 29, nanti ketika tidak kelihatan hilal maka digenapkan tadi menjadi 30 gitu. Oleh sebab itu tidak mungkin ru'yah itu dilakukan tanggal 30. Kalau dilakukan tanggal 30 nanti bulan tidak kelihatan kemudian diistikmalkan menjadi 31, itu enggak boleh. Karena usia bulan dalam Islam itu 29 dan 30. Rasulullah mengatakan asyahru kada wa hakada. Bulan itu begini dan begini. Kemudian Rasulullah mengatakan maratan tis'atan wa isrin wa maratan thalathin. Terkadang 29 dan terkadang 30. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ru'yatul hilal yang dilakukan pada saat ini semuanya berbasis hisab. Jadi tidak ada ru'yah yang independen. Itu yang perlu dicatat tuh. Tidak ada ru'yah dalam konteks sekarang ini independen dalam artian tidak mengacu pada hisab sama sekali. Minimal orang yang mau melakukan ru'yah, atau kalau di Indonesia ada Badan Hisab dan Ru'yah itu, yang punya tim itu, yang mau melakukan ru'yah itu minimal ketika menentukan tanggal 29-nya itu pakai hisab. Ini yang perlu dicatat. Tidak mungkin mereka tanggal 29-nya ini pakai ru'yah sebelumnya, tidak mungkin. Artinya ketika mereka mengatakan tanggal 29 ini tanggal dari bulan sebelumnya, itu pasti acuannya yaitu pakai hisab. Ya, sebagaimana dalam konteks yang sudah terjadi sebelum Ramadan kemarin, bahwasanya pemerintah yaitu Badan Hisab dan Ru'yah itu melakukan ru'yatul hilal, kemudian disusul dengan sidang itsbat pada 1 April ya. 1 April itu hari Jumat. Hari Jumat. Itu kan dianggap tanggal 29 Sya'ban. Nah, untuk menentukan tanggal 29 Sya'ban itu pasti patokannya pakai hisab. Jadi dalam konteks sekarang tidak ada atau tidak mungkin ru'yah secara independen atau secara murni. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu ada metode hisab. Ya, hisab itu secara etimologi, secara kebahasaan atau secara lughatan artinya perhitungan. Sehingga dalam Al-Quran sering kita mendengar ayat innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah perhitungannya atau pencatatannya sangat cepat. Nah, dalam konteks keilmuan dalam penentuan awal bulan yang dimaksud dengan hisab itu apa? Yaitu menghitung posisi atau kedudukan bulan di langit secara matematis atau astronomis. Jadi bulan itu dihitung posisi dan kedudukannya di langit mengikuti atau menggunakan perhitungan astronomi atau matematis. Itu yang dimaksud dengan hisab. Gitu. Nah, sehingga kalau kita tadi bahas metode ulama dalam penentuan awal bulan, itu ada 2 metode ini. Yang pertama menggunakan ru'yatul hilal, yaitu mengamati visibilitas bulan di langit pada tanggal 29. Yang kedua dengan hisab,
Hisab itu menghitung posisi atau kedudukan bulan di langit secara astronomis atau secara matematis. Oke, itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat tentang varian ru'yat, itu kalau dari media yang digunakan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada ru'yah dengan kasat mata atau mata telanjang, artinya tidak menggunakan bantuan teknologi. Ada ru'yah yang menggunakan bantuan teknologi atau menggunakan teleskop. Itu dari media yang digunakan dalam ru'yatul hilal. Nah, kemudian juga ru'yah itu memiliki varian. Ada ru'yah mutlaqah, ru'yah yang tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu. Gitu. Berarti tidak disyaratkan misalnya ketinggian bulan yang bisa diru'yah itu misalnya 2 derajat atau lebih, sebagaimana yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu ru'yah masyrutoh, ru'yah yang bersyarat. Artinya seseorang itu persaksiannya bisa diterima apabila ia melihat hilal ketika ketinggian hilal itu di atas 2 derajat atau bahkan sekarang lebih di Indonesia karena menggunakan kriteria MAPIMS itu. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan MAPIMS itu. Kenapa kok kemarin terjadi perdebatan itu. Artinya ada syarat ketinggian derajat. Artinya meskipun ada orang yang melihat hilal tetapi dalam perhitungan hisab, ini penting untuk dicatat. Ru'yah yang bersyarat yang ada di Indonesia itu pasti juga pakai hisab. Artinya menentukan derajat, misalnya ini yang diterima itu harus 2 derajat, itu dari hasil hisab, gitu. Ya, itu. Nah, kalau kita lihat dari 2 varian ru'yah yang ada di masa Rasulullah, itu ru'yah yang apa? Ru'yah mutlaqah, ru'yah yang tidak bersyarat, atau ru'yah yang masyrutoh, bersyarat. Dan di zaman Rasulullah tentu belum ada perhitungan derajat. Misalnya bulan itu harus ketinggiannya atau hilal itu ketinggiannya 2 derajat. Sehingga di zaman Rasulullah ru'yah yang dipakai itu ru'yah mutlaqah. Sehingga ketika ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, kemudian ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad ra'aitul hilal." Sesungguhnya saya telah melihat hilal. Kemudian Rasulullah merespon, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Wa tasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah? Kemudian laki-laki tadi menjawab, "Na'am." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Bilalu adzin linnasi falyasumu godan." Wahai Bilal, informasikan kepada manusia bahwasanya besok puasa. Artinya ru'yah yang dilakukan di zaman Rasulullah itu ru'yah mutlaqah, sehingga tidak ada kriteria derajat tertentu itu. Ini yang perlu untuk kita catat ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita coba lihat bagaimana pelaksanaan ru'yah di Indonesia. Nah, pemerintah itu memiliki BHR. BHR itu Badan Hisab Ru'yah. Yang BHR ini di momen-momen tertentu, misalnya sebelum masuknya bulan Ramadan, atau nanti akhir bulan Ramadan ketika kita menetapkan Idul Fitri, itu melakukan kegiatan ru'yah yang mereka punya tim dipasang di titik-titik tertentu, yang mana tim ini kerjanya yaitu melakukan pengamatan terhadap visibilitas hilal. Dan nanti tim ini akan bekerja ketika ada yang melihat, nanti disumpah gitu. Disumpah, ketika mau disumpah, dan sumpahnya itu diterima, maka
berikutnya nanti dilakukan sidang isbat. Isbat yaitu sidang yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang biasanya dipimpin langsung oleh Menteri Agama untuk menetapkan apakah besok itu telah memasuki bulan atau kalender baru atau belum. Ya, kalau konteksnya bulan Ramadan ya berarti sudah 1 Ramadan atau belum. Kalau 1 Syawal atau Idul Fitri ya itu apakah sudah masuk 1 Syawal atau belum. Nah, itu di Indonesia. Nah, kemudian sekedar contoh, kemarin sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah itu jatuh pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022. Gitu. Tetapi yang perlu untuk menjadi catatan, ada perubahan kriteria yang dilakukan oleh Kementerian Agama dari kriteria sebelumnya. Kalau kriteria sebelumnya itu yang penting 2 derajat. Gitu. Tapi sekarang Kementerian Agama itu menggunakan kriteria imkanu ru'yah. Imkanu ru'yah itu posibilitas hilal itu bisa dilihat. Itu yang disebut apa? Imkanu ru'yah. Hasil dari MABIMS. MABIMS itu musyawarah menteri-menteri agama. B-nya itu Brunei Darussalam, I-nya itu Indonesia, M-nya itu Malaysia, dan S-nya itu Singapura. Dengan 2 prinsip. Yang pertama, pada saat matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala itu minimum itu 2 derajat. Dan sudut elongasi atau jarak lengkung bulan matahari minimum 3 derajat. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, itu pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam. Dihitung sejak ijtima. Ya, tadi sudah saya katakan, di dalam bulan Komariah, setiap tanggal 29, yang namanya matahari dan bulan itu berada dalam satu garis. Itu yang disebut ijtima, dalam ilmu astronomi disebut dengan konjungsi. Nah, sehingga cara yang kedua, pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam. Ini dihitung sejak ijtima. Nanti kita lihat. Misalnya kemarin hasil hisab Muhammadiyah, ijtimanya itu jatuh pada tanggal 1 April 2021, jamnya itu jam 1 atau 13.27. Nanti kita lihat ya. Itu jamnya. Gitu. Dan misalnya nanti dengan huruf itu apakah ada 8 jam atau tidak. Sehingga kalau tidak terpenuhi, tidak minimum, tidak 8 jam, berarti tidak diterima. Gitu. Nah, kemudian juga tadi, yang pertama tadi, ketinggian bulan di atas cakrawalanya minimum 2 derajat. Berarti 2 derajat ke atas. Kalau misalnya hasil hisab imkanu ru'yah, itu misalnya cuma 1 derajat. Kemudian ketika ru'yatul hilal ada orang yang melihat hilal, berarti kesaksiannya melihat hilal itu tidak bisa diterima karena tidak memenuhi kriteria imkanu ru'yah. Tapi imkanu ru'yah di sini ini basisnya juga hisab. Itu yang perlu dicatat. Ini basisnya apa? Hisab. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita kaji tadi kriteria imkanu ru'yah hasil MABIMS itu sebenarnya untuk menjembatani antara metode ru'yah dan metode hisab. Gitu. Sehingga konsekuensinya ketinggian hilal kurang dari 10 derajat, ketinggian hilal kurang dari 0 derajat, artinya misalnya 1 derajat itu tidak diterima. Dan ketinggian hilal lebih dari 2 derajat, ini dianggap bahwasanya apa? Hilal dapat dilihat. Kemudian ketinggian hilal antara 0 sampai 2 derajat, kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara ru'yah. Nah, sehingga karena kemarin hasil hisab kita itu hanya 2 derajat persis, sehingga
Kalau menggunakan kriteria imkanu ru'yah mabins ini, maka tidak terpenuhi gitu. Itu yang menjadi perdebatan. Nanti kita lihat. Nah kalau gitu hisabnya Muhammadiyah bagaimana? Nah itu nanti penting untuk kita coba diskusikan dan bahas dalam kesempatan ini. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang varian hisab dulu. Hisab, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini tolong untuk didengarkan. Kalau jenengan ngantuk, insya Allah nggak paham gitu. Yang pertama, hisab itu variannya dua. Ada urfi. Hisab urfi itu berdasarkan urf itu adat kebiasaan. Maksudnya menghitung posisi dan kedudukan langit, tapi tidak secara faktual. Tidak secara apa? Faktual yang ada di langit. Menghitung kedudukan dan posisi bulan yang ada di langit, tetapi tidak secara apa? Faktual. Sehingga konsekuensinya hisab urfi itu hasil hisabnya bisa mendahului bulan, bisa berbarengan dengan munculnya bulan atau wujudnya bulan, bisa juga terlambat. Yang kedua, konsekuensi hisab urfi itu ketika bulan itu ganjil, maka usia bulan selalu 30. Ketika bulan itu genap, usianya 29. Nah kalau kita lihat bulan Ramadan, itu bulan ganjil atau bulan genap? Nah, bulan Ramadan itu bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Jadi ganjil. Kalau ganjil berarti usianya selalu 30. Padahal Nabi itu puasanya berapa Ramadan Nabi pernah puasa semasa hidupnya? Itu 9 Ramadan. Nabi melaksanakan puasa 8 kali, itu usia bulannya 29, 1 kali usianya 30. Artinya kalau kita pakai hisab urfi, itu nanti problematik. Ada masalah karena usia bulan Ramadan harus 30 terus. Nah, siapa yang pakai hisab urfi? Itu biasanya di penanggalan atau tanggalan-tanggalan yang klasik itu biasanya pakai hisab urfi. Atau ada aliran namanya Abugi. Abugi itu aliran yang beranggapan bahwasanya 1 Muharram itu pasti jatuh pada Rebu Wage. Nah, dalam Ramadan ini kononnya itu di media massa aliran Abugi itu justru menjalankan puasanya itu di hari Senin. Jadi Muhammadiyah Sabtu, pemerintah Ahad, Abuginya Senin. Kenapa kok Senin? Karena tadi hisab urfi itu konsekuensinya kalau nggak mendahului bulan bersamaan atau bahkan terlambat gitu. Oke. Itu hisab urfi. Yang kedua disebut hisab hakiki. Hakiki itu artinya faktual. Maksudnya hisab ini menghitung posisi dan kedudukan bulan secara faktual yang berada di langit. Artinya hasil hisab harus matching dan posisi bulan secara faktual. Itu yang disebut apa? Hisab hakiki. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, kalau Muhammadiyah hisabnya hisab urfi atau hakiki, ya tentu jawabnya hakiki. Gitu. Dan kemudian apakah Muhammadiyah pakai hisab atau ru'yah? Jawabnya tadi yaitu Muhammadiyah pakai apa? Hisab. Berarti kalau Muhammadiyah pakai hisab artinya bukan pakai ru'yah. Nah kemudian hisab Muhammadiyah apa? Nanti dijelaskan hisab hakiki, artinya Muhammadiyah tidak menggunakan hisab apa? Urfi. Okay. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini coba didengarkan agak serius ya, karena agak membingungkan. Ada ragam kriteria hisab hakiki. Kriterianya apa? Yang pertama itu ijtima' qoblal fajr. Ijtima' tadi kan kita sudah bahas. Ijtima' itu bertemunya matahari dan bulan di dalam satu garis atau yang disebut dengan konjungsi. Tapi kriterianya harus qoblal fajri, sebelum fajar. Kenapa kok demikian? Karena dalam pandangan hisab, kriteria hisab hakiki yang ijtima' qoblal fajri ini, mereka berpandangan
bahwasanya hari itu dimulai dari terbitnya fajar. Padahal dalam pandangan mayoritas umat Islam yang namanya hari itu kan diawali dari huruf syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Tapi kalau bagi aliran ini, hari itu dimulai dari tulul fajri, terbitnya fajar, sehingga ijtima itu harus terjadi qoblal fajri. Nah, kalau ijtimanya itu ba'dal fajri, maka usia bulan itu digenapkan menjadi 30. Kalau dalam ru'yah itu disebut istiqmal. Nah, paham hisab hakiki ijtima qoblal fajri itu masih diikuti oleh umat muslim yang ada di Libya. Dan juga tokoh Muhammadiyah dulu namanya Pak Jindar Tamimi, itu terkenal ya, itu juga memiliki paham hisab ini, yaitu hisab hakiki ijtima qoblal fajri. Tapi itu pendapat personal, bukan pendapat majelis tarjih secara organisatoris. Meskipun beliau ulama yang luar biasa dan juga tokoh di Muhammadiyah, tapi pandangannya itu pandangan pribadi beliau. Kemudian berikutnya ada ijtima qoblal ghurub. Jadi ijtima konjungsi itu terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Artinya kalau ba'dal ghurub, usia bulan menjadi 30 hari. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau dari 5 kriteria ini bahasanya bahasa Arab semuanya, tapi yang ketiga ini pakai bahasa Inggris, karena kalau bahasa Arab terlalu panjang. Yaitu kriteria hisab hakiki moonset after sunset. Moonset after sunset itu maksudnya apa? Kriterianya matahari itu harus terbenam dulu, kemudian disusul oleh bulan atau hilal. Jadi mataharinya di ufuk itu kan nanti matahari tenggelam dulu, baru setelah itu disusul oleh bulan. Tapi kalau terbalik, bulannya dulu kemudian baru matahari, ya berarti digenapkan 30. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, itu disebut wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Wujud itu ya eksis, hilal itu ya hilal. Maksudnya ketika hilal itu sudah eksis, punya eksistensi secara perhitungan hisab atau astronomis, tanpa memperhitungkan berapa derajatnya, yang penting sudah wujud, itu besok dinyatakan apa? Bulan baru. Berikutnya yang kelima, itu kriteria hisab hakiki imkanu ru'yah. Imkanu ru'yah itu mensyaratkan posibilitas ru'yah. Artinya mereka mengatakan bahwasanya besok itu baru ditetapkan bulan baru ketika hilal itu punya posibilitas untuk diru'yah atau dilihat. Gitu. Jadi kalau hisab hakiki imkanu ru'yah ini sebenarnya perpaduan antara hisab hakiki secara ilmu pengetahuan dengan sosial. Sosial itu maksudnya melibatkan unsur sosial, bahwasanya besok itu bulan baru ketika secara sosial ada orang yang melihat, gitu. Nah, imkanu ru'yah ini. Nah, siapa di antara organisasi yang menggunakan imkanu ru'yah? Sekarang itu Persis, dengan sebuah organisasi yang cukup tua juga sebenarnya, 1923 itu berdiri. Tokoh utamanya yaitu Hasan Bangil atau Bandung itu. Nah, sejak tahun 2000 Persis itu menggunakan hisab hakiki imkanu ru'yah, yang sebelumnya itu menggunakan wujudul hilal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau gitu paham hisab Muhammadiyah yang bagaimana tadi? Berarti Muhammadiyah pakai hisab, artinya tidak pakai ru'yah. Kemudian hisabnya ini hakiki atau urfi? Jawabannya hakiki. Nah, hakiki ini kriterianya apa? Ya, kriterianya adalah wujudul hilal. Artinya wujudul hilal itu ya bukan ijtima qoblal fajri, bukan ijtima qoblal ghurub, bukan moonset after sunset, dan juga bukan imkanu ru'yah. Jadi paham hisab Muhammadiyah yaitu paham hisab hakiki, kriterianya wujudul hilal. Nah, kemudian wujudul hilal di dalam Muhammadiyah itu syaratnya apa? Gitu. Apa ada syarat atau ya syarat wujudul hilal dalam Muhammadiyah? Harus terpenuhi
3 syarat secara kumulatif. Yang pertama, itu telah terjadi ijtima atau konjungsi antara matahari dan bulan. Yang kedua, itu ijtima konjungsinya itu terjadi sebelum matahari terbenam. Harus qoblal ghurub, tidak boleh ba'dal ghurub. Yang ketiga, pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Maksudnya bulan baru telah wujud. Artinya, yang terbenam itu matahari dulu, kemudian disusul bulan. Nah, ketika bulan mau terbenam, itu piringan atasnya itu kelihatan. Nah, itu biasanya nanti dihitung. Ini tingginya berapa derajat. 3 syarat ini harus terjadi secara kumulatif. Kumulatif itu artinya apa? Ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Artinya kalau tidak terpenuhi sekaligus, itu belum memenuhi syarat atau kriteria. Jadi wujudul hilalnya itu syaratnya harus 3 ini, yaitu terjadi ijtima. Ijtimanya itu qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam, kemudian saat matahari terbenam, piringan atas bulan itu berada di atas ufuk. Oke.